warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli washdid lisani wahdi qalbi bihaqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifatak wal barakata ilayya wa ila hadhil jama'ah khususan liman hadhara fi hadzal masjidil mubarak. Wallahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya hormati para guru-guru, para masyayikh al-kiram yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh barokah ini, yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, kesepuhan kita, tokoh kita, baik tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa Allah berkahkan umurnya, Allah berikan kesehatannya, sehingga beliau terus bisa membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk bersimpuh bermuajahah di haflah yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutinitas kita setiap Ahad pagi, yang tentu ini adalah merupakan satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat hidayah ini jarang diberikan kepada setiap hamba, setiap manusia, tapi hanya khusus saja diberikan karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah mempunyai sifat kasih sayang. Allah memberikan nikmatnya kepada siapa saja makhluknya, baik yang ibadah maupun yang tidak ibadah. Kalau sifat nikmat Rahim, Rahim itu adalah sifat Allah yang memberikan nikmat khusus untuk orang-orang mukmin yang memang betul-betul mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akhirnya kita menuju Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ibu, Bapak, hadirin para jemaah sekalian, seperti biasa kita di dalam materi yang akan insyaallah saya bahas tidak jauh dari seputar ibadah. Karena ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghair mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah tujuannya mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha
besar. Berarti di dalam ibadah mahdhu ini adalah termasuk ibadah mengagungkan Allah. Ada ibadah ghair mahdhu. Ghair mahdhu itu adalah ibadah tujuannya adalah ingin mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Seperti kita beraktivitas yang biasa ke ladang, yang biasa ke kantor, yang biasa ke pasar. Niatkan tujuannya adalah untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nilai ibadah yang tentu semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ibadah itu adalah fi'lul mukallaf ala khilafi hawa, pekerjaan seorang hamba yang bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, ini adalah merupakan ibadah yang tentu ibadah mahdhu ataupun ibadah ghair mahdhu. Ini ada nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang sebagai hambanya yang melaksanakan. Nah, insya Allah di dalam materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, sebelum saya sampaikan materi-materi yang akan saya baca pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku manusia biasa mohon yaitu dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada tutur kata bahasa ataupun pembahasan-pembahasan yang kurang pas ya di hati Bapak Ibu sekalian. Dan memang sedikit agak kurang sehat juga Pak Haji ya. Tapi insya Allah ya ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar terus duduk di majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin wa fiha asru khisalin. As-salatu utawi salat, kita mundur dulu ke bagian tentang hikmah salat. Karena yang kita bahas itu kalau tidak salah sampai i'tidal ya. Kita mau menginjak kepada sujud ya. Cuman ini kita mundur dulu sebentar ya. Kita masih seputar di dalam yaitu pembahasan salat ya, insyaallah. Di mana dalam hadis Nabi mengatakan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah merupakan imaduddin, tiangnya agama. Ay qiwamudin kama anal umuda qiwamul bait, sebagaimana tiangnya rumah. Jadi rumah itu punya tiang, maka tiang itu adalah bagian daripada ibaratkan sholat. Jadi orang yang memang betul-betul dia melaksanakan sholat, berarti dia sudah menegakkan agama. Begitu juga sebagaimana tiang rumah. Jadi kalau rumah itu ada tiang, pasti akan kokoh rumah itu. Bangunan itu akan akan kokoh. Dan kita pun sama, ya. Ini kurang bagus sinyalnya. Kita pun sama ya. Jadi kita pun kalau kita tegakkan sholat ya, kalau kita tegakkan sholat dengan betul membuat tiang yang kokoh ya, maka sama kita sudah menegakkan agama ya. Jadi sholat itu ibaratkan tiang. Artinya segala sesuatu amal ibadah tergantung yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, soluhas sairul a'mal, maka amal-amal yang lain pun akan ikut baik. Ya. Jadi yang menjadi pondasi patokan dasar adalah sholat. Ya. Merupakan patokannya adalah sholat. Walaupun yang lain seperti syahadat itu ibaratkan pondasinya.
Ya, syahadat itu ibaratkan pondasi dan sholat itu adalah merupakan tiang-tiangnya. Ya. Kalau puasa ibaratkan dinding, ya, ibaratkan dinding, dia akan lebih kokoh kalau kita dasari dengan puasa, terutama puasa yang wajib. Ya. Kemudian atapnya itu adalah zakat. Ya. Kemudian karpusnya itu ibaratkan haji itu ibaratkan karpus dalam rumah. Jadi kalau rumah nggak ada karpusnya, ya tetap aja ya, bocor. Jadi nggak bakal awet si rumah itu ya. Maka semuanya itu ibaratkan bangunan. Ketika bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, dan kemudian ada karpusnya, maka insya Allah rumah itu akan kokoh. Dan agama kita pun kalau kita sudah laksanakan yang 6 tadi ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji 5, nah berarti akan kokoh agama kita. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan menerangkan tentang hikmah yang terkandung di dalam sholat. Apa saja yaitu hikmah yang terkandung di dalam sholat, di mana Nabi menerangkan wa fiha asru khisolin. Di dalam sholat, terutama sholat yang wajib yang kita lakukan, yaitu sehari semalam 17 rakaat, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi, maka sehari semalam itu kita wajib melaksanakan, yaitu ditambah dengan witir. Ya. Kalau pendapat Imam Hanafi, itu witir merupakan bagian wajib yang harus kita laksanakan. Ya. Maka kalau, halo, satu. Maka apabila kita memakai madzhab Hanafi, maka wajib untuk melaksanakan witir. Karena witir itu kalau untuk khususiyah kepada Rasul, itu wajib. Yang khususiyah kepada Rasul yang wajib itu 3. 1, tahajud. Yang kedua, witir. Yang ketiga, siwak. Siwak itu, nyiwak, itu untuk khususiyah kepada Rasul wajib. Tapi kita sebagai umatnya itu sunnah. Ya. Tahajud bagi Rasul teh wajib ya. Tahajud teh bagi Rasul wajib. Siwak bagi Rasul pun wajib ya. Karena kata Rasul, laula an asuko ya. Asiwak la amartuhum bisiwak. Laula an asuko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja tidak memayahkan kepada umatku, maka akan perintahkan sholat. Ya, siwak. Siwak itu nyusur ya. Cara nyiwak itu adalah sebelum sholat itu sunnah, mau tidur, bangun tidur itu sunahannya ya. Itu cara nyiwak itu adalah kalau kita ada pakai kayu siwak, susur itu pertama yang kita masukkan ke sebelah kanan ya. 3 kali dengan niat nawaitu siwaka sunnatalillahi ta'ala. 3 kali, kemudian ke sebelah kiri 3 kali, kemudian tempelkan ke lak-lakan. Tempelkan ke lak-lakan, sudah cukup ya. Itu kesunahannya. Bahkan kata Nabi, sholat 1 rakaat dengan menggunakan siwak itu bandingnya 70 rakaat. Ya. 70 rakaat tidak nyiwak. Nah berarti siwak ini adalah bagian kesunahan, bahkan sunah muakkad. Bagian daripada sunnah yang dikukuhkan. Karena untuk Rasul, kalau siwak ini adalah khusus ya untuk Rasul wajib. Berarti kita melaksanakan pahala sunnah, melaksanakan pekerjaan sunnah, tapi mendapatkan pahala wajib. Ya, itu seperti siwak. Misalkan nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memang tidak ada kayu susur, boleh dengan ini. Ya. Nah, dengan selendang. Ya, dengan ujung selendang, asal jangan dengan tangan aja gitu ya.
dengan ujung selendang boleh kita. Ya, syarat saja supaya dapat kesunahan siwak. Cuman ya bekasnya dicuci gitu kan. Kalau nggak dicuci ya tahu sendiri kan. Pakai siwak seminggu nggak dicuci ya, baunya udah lain lagi tuh ya. Nah itu bahkan banyak manfaat-manfaat hikmah dalam siwak. Cuman insya Allah pada pagi hari ini kita menerangkan tentang keutamaan tentang ibadah sholat ya. Nah di dalam ibadah sholat itu ada 10 hikmah yang terkandung. Kata Nabi Zainul Wajhi yang pertama, hikmah yang terkandung di dalam sholat itu adalah Zainul Wajhi, ya, sebagai penghias wajah, sebagai penghias wajah. Artinya orang yang melaksanakan sholat maka akan mendapatkan hikmah, itu akan wajahnya itu akan selalu bercahaya, gitu ya. Akan selalu disenangi orang, Zainul Wajhi, penghias wajah, walaupun dia tidak dandan tapi kelihatannya disenangi orang gitu ya wajahnya, walaupun ia nggak tampan, walaupun nggak cantik, tapi disenangin orang gitu ya, karena selalu disiram oleh air wudu ya. Karena tanda-tanda daripada ahli sorga itu ya, kata Nabi adalah wajhun malihun, wajahnya yang berseri-seri ya. Jadi kalau dipandang ya selalu senyum gitu ya. Itu adalah tanda-tanda ahli surga. Dan termasuk bagian dari ahli surga adalah orang yang gemar melaksanakan sholat ya. Nah itu hikmah yang pertama adalah Zainul Wajhi, akan diberikan keelokan wajahnya, akan diberikan penghias wajah. Itu hikmah di dalam sholat. Kemudian wa nurul qalbi, yang kedua adalah merupakan cahaya hati. Jadi orang yang sedang susah, yang sedang rupek hatinya, yang sedang gundah gulana, yang sedang pusing ya, maka laksanakanlah sholat. Karena di dalam sholat itu terkandung hikmah, yaitu nurul qalbi, merupakan cahaya hati. Kata siapa? Ya kata Nabi. Bahkan kata Nabi, ruya annau sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli nurun fi qalbi. Faman syaa minkum falyunawwir qalbah. Sholatur rajuli, sholat seseorang itu adalah merupakan nurun, cahaya, fi qalbi, di dalam hati. Hati itu adanya di sebelah kiri, 2 jari ke bawah ya. Kalau yang tukang dikir itu di dalam hati itu ada nurul qalbi, ada cahaya hati. Nah di sini maka di dalam sholat itu suka ada ya ibu bapak itu yang suka dipencongin begini ya. Kita suka lihat nih begini. Nah itu menutupi hati sebetulnya ya. Sebetulnya bukan dipencongin ya, bukan dipengkolin ya. Kalau bahasa kita bukan tetap dilurusin ya posisinya, cuman yang ditekan begini. Nah ini, makanya posisi itu kesunahan meletakkan tangan itu, kesunahannya di bawah dada, di atas udel, berarti di arah kolbi, di arah hati ya. Jadi kadang-kadang orang tua dulu mah kan ya namanya tukang bawa golok ya gitu ya, jawara itu suka mengkol aja begini gitu ya. Mengkol gini, di sini ada golok biasanya. Ada golok. Kalau ada musuh kan, dulu mah kan zaman perang tuh ya. Kalau ada musuh tinggal nyabut aja gitu kan goloknya. Kadang-kadang kita salah pembahasan, salah pemahaman gitu ya. Kesunahannya bukan seperti itu gitu ya. Kesunahannya itu luruskan saja ya. Jadi sidakepkan tangan biasa, letakkan. Jadi tangan kiri, nah begini ya. Nah begini caranya. Cuma agak ditekan di bagian hati ya. Supaya apa? Supaya lurus, supaya setan tidak menggoda hati
kita, ya. Supaya tetap ingat di dalam sholat, ya. Karena sholat itu adzikri sholatu, lidzikri, sholat itu adalah mengingatku, kata Allah, ya. Maka di dalam sholat itu adalah selalu kita mengingat Allah terus. Walaupun kita tidak paham makna yang kita baca, tetap kita selalu mengingat Allah, ya. Apalagi kalau kita paham yang kita baca, bacaan-bacaan di dalam sholat, ya. Seperti membaca Fatihah, yaitu maknanya yang kita artikan di dalam hati, maka selalu akan mengingat Allah. Seperti kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berarti kalimat puji. Kita sedang memuji kepada Allah, ya. Kalau kita memuji kepada Allah, maka kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku, maka aku pun akan memuji kepada hambaku. Jadi kalau kita selalu memuji kepada Allah, Allah pun akan memuji kepada kita. Dari mana dasarnya? Dasarnya itu adalah firman Allah, ni'mal abdu annahu awab. Ya. Jadi orang yang selalu memuji kepada Allah, maka Allah akan memujinya. Dengan pujian Allah. Kalau kita sudah dipuji oleh Allah, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari tingkatan muridin menjadi salikin, dari salikin menjadi wasilin, dari wasilin menjadi arifin. Nah, itu tingkatan-tingkatan derajat yang Allah berikan kepada orang yang selalu berzikir hatinya kepada Allah. Maka orang yang suka berzikir, monggo silakan. Baik itu di dalam pelaksanaan torekoh atau apapun, ya. Karena torekoh yang paling tinggi itu sebetulnya sholat. Torekoh yang paling tinggi, torekoh itu perjalanan menuju Allah. Ada dengan dikirnya, ada dengan hartanya, torekoh itu. Menuju Allah itu banyak. Ada dengan sholatnya, ada dengan ilmunya, ya. Seperti Abuya Dimyati itu dengan ilmunya beliau. Terus kalau beliau itu ngaji sudah istiqomah, ya. Terus itu menuju Allah, torekoh menuju Allah. Banyak torekoh menuju Allah. Kenapa? Sebabnya banyak perjalanan-perjalanannya, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Amal-amalan kok banyak sih Pak Ustadz, beda-beda. Nah, itu menandakan berarti banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu, ya. Supaya apa? Allah itu mempunyai sifat adil, supaya kita tidak bosan. Coba kalau kita cuma dikasih nasi aja, ya, gitu. Tiap hari nasi makannya, nggak pakai lauk, nggak pakai makan-makan yang lain, ya pasti bosan. Ya. Seperti kaum Nabi Musa dulu, ya. Dikasih makanan salwa, ya. Manna wa salwa, itu madu dengan itu dia protes kepada Nabi Musa, ya. Ya Musa, kok kita tiap hari makannya ini terus, cuma minta kepada Allah turunin makanan dari surga, gitu, ya. Nah, itu jadi kurangnya bersyukur, ya, orang-orang Bani Israel itu, ya, dari zaman dulu, ya, bukan dari zaman sekarang. Bani Israel itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi, ya. Diberi nikmat ini dia kurang bersyukur terus, ya. Itu, ya. Padahal mah diselamatkan oleh Allah orang-orang Bani Israel itu, ya. Selamatkan dari kejaran-kejaran Firaun, ditempatkan di wadi, di al-wadi, di lembah, kemudian diberi makan oleh Allah, gitu, ya. Dengan mana wasalwa, sehat, ya. Walaupun cuma makan madu dengan daging, ya. Itu sehat, ya. Tapi ya itulah sifat manusia, ya. Innal insana khuliqa halu'a, ya. Manusia mah karakter diciptakannya selalu berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua, apabila diberikan kesulitan dia berkeluh kesah, ya. Makan cuman hanya ikan asin tiap hari, ikan asin tempe, berkeluh kesah. Harusnya kita bersyukur, ya, gitu.
Nah itu ya, bersyukur. Kalau sudah bersyukur, insya Allah akan ditambah. Itu sudah janji Allah ya. Ya kadang-kadang sih ada aja dalam hati ya, ingin makan apa namanya, makan udang, ingin ya terima apa adanya aja ya, yang diberikan oleh suami ya. Kalau memang ya kita dibeliin tempe, ya udah masaknya tempe. Kalau dibeliin tahu, ya masaknya tahu. Ya tempe juga kalau pinter ngolahnya ya macem-macem gitu ya. Bisa aja. Bisa disambel, bisa digoreng, bisa dibacem, ya kan? Itu kan ibu-ibu yang pinter biasanya. Subhanallah ya. Nah itu nikmat yang sudah Allah berikan ya, bermacam-macam. Maka wiridan-wiridan, amalan-amalan yang kita baca pun berbeda-beda. Ada yang sholawat, ya torekoh pun ya berbeda. Ada torekoh Tijani, ada torekoh Qadariyah, Naqsabandiyah, ada torekoh apa namanya Aksamani, ya banyak ya. Itu perjalanan menuju Allah. Monggo silahkan ya, dengan apa saja yang kita bertemu, yang penting kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ya. Maka di dalam diri kita itu ada hati. Yang hati ini harus kita jaga ya. Karena di dalam hati ini ada nafsu, disebut dengan nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah, di dalam nafsu lawamah itu ada sifat iri, dengki, hasud, sombong di dalam nafsu lawamah. Maka terus kita ketika berzikir mengingat Allah itu supaya apa? Supaya meredam, mengendalikan nafsu lawamah. Karena yang namanya nafsu mah tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ya. Kalau kita dihilangkan nafsu mah nggak bakal mau makan, nggak mau tidur gitu kan, nggak bakal mau punya istri gitu kan. Kalau kita dihilangkan nafsu, pernah Harut wa Marut ya minta supaya diberi nafsu oleh Allah ya. Malaikat Harut wa Marut, yang tidak diberi nafsu itu adalah malaikat. Malaikat itu wala nafsun, tidak diberikan nafsu. Nah satu hari malaikat Harut wa Marut ingin diberikan nafsu oleh Allah ya. Ketika diberikan nafsu, akhirnya dia setiap malam naik ke langit. Kalau siang dia kerja sebagai hakim di alam dunia, sebagai hakim. Nah satu hari ketika dia menghakimi ya, seorang perempuan yang cantik ya, padahal dia salah, kemudian dia benarkan, dia menangkan di dalam masalahnya gitu kan, di dalam hukumnya dia menangkan. Karena apa? Karena cinta kepada perempuan itu. Akhirnya dihukumlah oleh Allah malaikat Harut wa Marut, dicabut kembali nafsunya. Itu malaikat pun nggak sanggup ya, ketika diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan manusia dengan malaikat itu beda ya. Keutamaannya kalau manusia itu fadhola bani adama bil ilmi, pakai kalimat fadhola, Allah unggulkan, Allah tetapkan. Maka kalimat fadhola itu kalimat fiil isbat ya. Itu antara malaikat dan manusia yang diberikan ilmu dan melakukan beramal dengan ilmunya, beda dengan malaikat yang ibadah kepada Allah. Itu derajatnya lebih tinggi adalah manusia. Sebab kalau malaikat mah kalimatnya pakai hum ibadum mukromun, dia pakai kalimat isim ya. Kedudukan isim dengan fiil itu kedudukannya lebih utama adalah fiil, karena fiil mah isbat kalau menurut kalimah. Maka antara manusia yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmu dengan malaikat yang selalu ibadah kepada Allah tidak pernah maksiat, itu keunggulannya lebih unggul adalah manusia. Ya. Buktinya adalah malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Cuman malaikat nggak punya sifat sombong, nggak punya sifat takabur karena tidak diberikan nafsu, gitu kan? Nah itu, maka tidak direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis laknatullah. Kalau iblis karena dia punya sifat tahabur, sifat sombong, merasa gagah, merasa hebat, dirinya merasa berilmu, merasa paling taat, akhirnya Allah rendahkan derajatnya, bahkan
Allah turunkan dari surga ke alam dunia. Bahkan iblis itu sampai yaitu titik darah penghabisan sampai akhir hayatnya, iblis itu tidak mengakui dirinya itu yaitu sebagai makhluk ya, sebagai tidak mengakui kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu iblis ya sampai sekarang. Maka dia akan menjadi penghuni neraka gitu kan. Dari golongan jin itu adalah iblis yang pertama akan masuk ke dalam neraka. Dari golongan manusia itu adalah Qabil ya, yang akan pertama masuk ke dalam neraka gitu ya. Jadi yang kedua adalah payunawir, maka kata Nabi, paman syaa minkum palyunawir qalba, maka apabila kita menginginkan untuk diberikan cahaya hati kita, maka terangilah dengan sholat ya. Maka di dalam sholat itu akan menerangkan hati kita. Kalau hati kita sudah terang ya, enak ya, semua apa yang diberikan, pembahasan yang diberikan guru-guru kita akan mudah, cepat kita masuk ke dalam hati kita. Diberikan nasihat orang tua oleh guru, insya Allah akan terang ya. Maka didikan anak kepada anak itu adalah yang pertama kita ajarkan tentang adalah ibadah sholat. Biasakan anak itu untuk melaksanakan sholat ya. Yuk kita didik di rumah ya, untuk didik di rumah cara ruku sujudnya, yuk dari mulai sedini mungkin anak kita didik di dalam ibadah sholat ya. Karena insya Allah kalau dididik dari kecil itu insya Allah dia akan biasa. Istilah orang Sunda mah bisa li biasa. Bisa dia melaksanakan sholat li biasa karena biasa dari kecil. Kita pun dididik oleh orang tua kita dari kecil. La bisa, la biasa. Tidak bisa kita melaksanakan sholat, ya, apalagi berjamaah subuh gitu ya. Karena la biasa, karena tidak dibiasakan. Biasanya bangun jam 10 ya, jam 9, jam 8 bangunnya, ya untuk bangun jam 4, jam 5 itu sulit ya. Itu membutuhkan perjuangan ya. Membutuhkan perjuangan ya. Kita dibiasakan seperti ini, jadi saya teringat di waktu kecil, itu saya biasa dibangunkan sama orang tua itu, abah saya jam 4. Ya. Karena di kampung itu ada sumur belik namanya, sumur di bawah. Jadi nggak ada di rumah, sumur itu dulu mah belum ada. Jadi mandinya rame itu, kalau sudah habis pagi itu rame mandinya. Mandi itu. Jadi saya dibangunkan jam 4. Jam 4 itu dibangunkan, kemudian dimandikan, mandi gitu ya. Mandi pagi itu sebetulnya sehat ya, sehat. Jadi itu saya itu berapa bulan kemarin itu sakit selalu sariawan. Saya menyalahkan rokok, Pak Haji ya. Saya nyalahin rokok. Jadi saya kalau ngerokok sariawan. Jadi saya berhenti alhamdulillah itu ngerokoknya, Pak Haji. Gara-gara nyalahin ngerokok. Padahal mah obat yang paling mujarab itu ternyata ketika saya ngobrol ya dengan bapak-bapak, Ustadz ada asam lambung ya? Iya, ya. Semua orang itu pasti punya asam lambung. Cuman biasakan bangun pagi jam 4, jam 3 mandi. Ini alhamdulillah saya sudah dawamkan 1 bulan ini Pak, Bu ya. Mandi pagi itu. Alhamdulillah ini Pak Haji, nggak kena sariawan lagi. Mungkin saya bisa ngerokok lagi kayaknya ini. Subhanallah, manfaat hikmah yang memang terkandung di dalam pagi itu, subhanallah ya. Maka saya paling marah santri itu kalau dia bangun kesiangan ya. Misalnya saya itu sebelum berangkat tadi bangunin yang ustadznya ya. Bangunin biar suruh pagi ini dia bangunin ya sebelum pagi. Karena pagi ini adalah ada hafalan ya, hafalan Quran, anak-anak di setoran biasa kalau pagi. Dan insya Allah setiap awal bulan saya melaksanakan pengajian rutin untuk jamaah umum. Ya. Ini pagi ini, ba'da zuhur itu pelaksanaan pengajian rutin ya setiap bulan Pak Haji. Yang sempat monggo silakan untuk hadir ya. Kalau Pak Haji Masri alhamdulillah sudah berapa kali hadir ya. Pak Zai sudah alhamdulillah. Ya. Dan insya Allah ini adalah merupakan
kegiatan-kegiatan yang insya Allah kita istiqomahkan ya. Warohatul badan, dan manfaat hikmah yang terkandung di dalam sholat itu adalah warohatul badan, kita akan diberikan senang badan kita, sehat badan kita ya. Rohatul badan itu adalah maknanya sehat. Karena kata Nabi, kum fasolli fa inna sholata shifaun. Kum itu bangun. Bangun itu artinya adalah laksanakanlah sholat. Karena disusul dengan kalimat fasolli, bangun, fasolli kemudian sholat. Jadi bukan artinya bangun aja, bukan. Ya. Kum, ya, bangun, kemudian fasolli, sholat. Ya. Kalau cuman kalimatnya kum saja berarti bukan sholat. Kalau kum bangun aja udah bangun tidur gitu kan, bangun dari duduk udah. Ini mah kum bangunlah dari tidur atau dari duduk, fasolli maka laksanakan sholat kata Nabi. Fa inna sholata syifaun, karena sholat itu adalah merupakan obat. Ya. Sholat itu adalah merupakan obat. Ya. Jadi saya itu ini sedikit cerita ya tentang tahadusan binikmah. Saya masih muda, perasaan sih, tapi umur udah 40 lebih. Masih muda. Ini sudah kena penyakit apa nih Pak Haji? Apa namanya, urat kejepit apa gitu ya, saraf kejepit ya. Subhanallah, saya sudah tukang urut ke sana ke sini ya, berobat gitu ya. Tapi ternyata ya, itu yang saya dawamkan adalah ketika saya sholat itu kendor ya. Ketika sholat berdiri dengan tegak gitu kan, duduk, kemudian duduknya itu kalau saya duduk iftiros ya, duduk tawarruk begini, ketika beres sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, saya balikan ya untuk dikir, balikan seperti ini. Nah itu mengembalikan ya. Dan posisi tidur pun itu kita sebelum sholat subuh itu sebetulnya ada kesunahan yang memang jarang kita lakukan, namanya itija. Itija itu adalah tidur miring ya, tidur miring menghadap ke kiblat. Itija itu sebagian dari kesunahan ya. Kalau guru saya itu dulu sering mendawamkan beliau ya. Setelah di dalam itija itu ada kalimat yang dibaca. Apa yang dibaca? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Munkari wa Nakiri wa Raqibi wa Atidi Malik wa Ridwan wa robba Muhammadin Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bangun ya. Itu setelah qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh biasanya kalau guru mendawamkan seperti itu. Kemudian bangun membaca kalimat ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum ya dzal jalali nas'aluka an tuhya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Semampunya sampai komat ya, itu kalimat. Maknanya itu adalah antuhiya qalbi, ya Allah hidupkan hatiku ya Allah untuk selalu mengingat kepadamu. Binuri ma'rifatika, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Ya, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Ya. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu amalan-amalan yang memang dilaksanakan oleh Nabi dan dilaksanakan oleh para sahabat dan oleh guru-guru kita. Dan insya Allah kita pun ya sedikit-sedikit mulai mengamalkan ya. Makanya saya ajarkan kalau di pesantren itu ya yang paling lebih dominan mendidik anak itu adalah dengan hal, dengan tingkah. Ya. Kalau kita ngebangunin anak-anak itu sholat pagi, ya kitanya juga harus sholat. Ya. Jadi ternyata kita didik anak-anak dengan tingkah itu ternyata lebih mudah ya daripada kita didik dengan ucapan. Subhanallah yang kita laksanakan. Dulu itu saya sampai kesel sama santri gitu ya. Sampai kesel, udah dibangunin susah, ngaji susah gitu kan. Udah dipukulin pintu kamarnya segala macam, udah ditajir segala macam ya. Ternyata sedikit ya yang saya lakukan, hal kita, tingkah kita robah ya. Laksanakanlah
contoh-contoh yang baik terhadap anak, subhanallah. Ya, cuman ada 1 kalimat 2 kalimat insya Allah ya. Yang namanya di pesantren mah ya namanya tempat pendidikan gitu anak-anak biasa. Kalau yang nakal, yang males itu sudah merupakan tanggung jawab kita gitu kan. Nah insya Allah ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi anak yang disiplin ketika nanti ya, supaya terbiasa gitu kan. Jadi di pesantren itu bukan kita belajar membaca saja, tapi mengamalkannya gitu ya. Maka saya meluluhkan santri itu lihat dari cara membaca kitabnya, cara beribadahnya, cara akhlaknya itu yang kita nilai. Baru dapat kita kasih sanad atau syahadah. Ya, bisa kita pindahkan untuk pengalaman yang lebih luas lagi, bisa kita istiqomahkan, tergantung dia kemampuannya. Itu. Jadi sholat itu adalah merupakan rohatul badan, ya, merupakan istirahatnya badan, kesenangan badan, karena merupakan obat. Di dalam sholat itu ada mengandung obat kata Nabi. Bahkan dalam satu hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ibnu Majah dan Ibnu Majah, Innallaha idza anzala hatan minas sami 'alal ardi sarafaha an umaril masjid. Innallaha sesungguhnya Allah idza anzala hatan ketika Allah akan menurunkan penyakit ya. Ketika Allah akan menurunkan penyakit di satu masyarakat, di satu kampung, di satu rumah ya. Kemudian alal ardi dari langit ke bumi, sorofaha an umarul masjid, Allah akan pengkolkan itu penyakit. Allah akan pinggirkan itu penyakit. Ya. An umaril masjid, dijauhkan daripada orang-orang yang meramaikan masjid. Jadi kalau masjidnya itu selalu ramai berjamaah, selalu ramai taklimnya, ya. Insya Allah penyakit-penyakit yang akan turun di kampung kita Allah akan pinggirkan, ya. Allah akan pengkolkan, Allah akan turunkan ke sana tuh, ya. Ke kampung-kampung yang masjidnya sepi, yang masjidnya nggak ada digunakan untuk sholat berjamaah, ya masjidnya bagus, ya isinya nggak ada, gitu ya. Tuh, disitulah Allah turunkan di situ penyakit-penyakit, ya. Ini kata Nabi, ya. Maka kita bersyukur bisa meramaikan masjid kita ya dengan selalu berjamaah istiqomah dan taklim ya setiap minggu Ahad ya pagi. Insya Allah ini adalah merupakan keistiqomahan kita, mudah-mudahan Allah jaga ya. Allah berikan kekuatan untuk terus kita melaksanakan yaitu taklim kita pada setiap pagi ya, setiap pagi Ahad ya. Wa unsun fil qabri, dan yang keempat adalah wa unsun fil qabri, merupakan penghibur. Unsun itu adalah merupakan penghibur di dalam kuburan. Karena kuburan itu ukurannya adalah 1 kali 2 meter ya paling ya, kecil. 1 meter kali 2 yaitu kuburan ya. Alangkah sempitnya ketika kita dimasukkan ke alam kubur ya, kemudian setelah dimasukkan jasad kita terpisah dengan ruh kita. Nah disitulah itu ruh itu akan dikembalikan ke jasad. Untuk apa? Adalah untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Makanya ibu nih ya wasiat kepada anak, Bapak, kalau saya meninggal, nah ya tolong bacakan surat Al-Baqarah. Ya, setelah orang itu bubar dari pemakaman, kumpulin anak cucunya, ya suruh baca surat Al-Baqarah, hatamin surat Al-Baqarah. Ketika dibacakan surat Al-Baqarah, maka turunan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam kuburan dan akan menerangi alam kuburan. Dan malaikat mungkar dan nakir pun dia akan menanya dulu, nunggu dibacakan surat Al-Baqarah dulu gitu kan. Jadi kalau kita ditinggalkan sudah 7 langkah ditinggalkan oleh keluarga kita ya, itu nanti datang malaikat mungkar dan nakir ya. Akan tugasnya adalah menanya si ahli kubur tadi ya.
Maka di dalam talqin itu suka disebutkan, wahai Fulan bin Fulan, idza ja'akal malakani muwakkalan, apabila datang kepadamu dua malaikat, ya, pala tahrob, pala tabza, jangan lari, mau lari kemana? Jangan kaget. Fa inna khalqun min khalqillah, karena dua malaikat termasuk makhluk Allah. Di antara hikmah yang terkandung di dalam bacaan surat Al-Baqarah itu, kita nanti nggak kaget ketika datang malaikat mungkar dan nakir, gitu ya. Itu boleh wasiat seperti itu ya kepada anak, monggo silahkan. Atau kita misalkan nggak bisa baca Quran ya, tapi kita punya harta ya, nyuruh aja ibu bapak ya, ustadz 7 orang ya, Pak Ustadz saya wasiat ya, ini orang tua saya wasiat, cuman ini minta tolong saya ini ya baca surat Al-Baqarah 7 ustadz ya. Satu ustadz nggak usah banyak-banyak, sodakonya 1 juta aja lumayan, masih mau ustadz itu. Insya Allah 1 juta 7 juta nggak ada apa-apanya lah, uang 7 juta mah ya gitu. Setengah jam paling ya, nggak nyampe gitu kan. Pasti mau ya, guru-guru kita udah nggak apa-apa ya, itu insya Allah ya, itu karomah barokahnya turun kepada kita sebagai anak. Nah itu manfaat daripada hikmah bacaan-bacaan Al-Quran yang terkandung. Karena Al-Quran itu adalah rahmat ya, diturunkan ketika dibacakan Al-Quran, maka akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keempat, yang kelima, wa mangzilur rahmah, merupakan turunnya rahmat. Tuh, salat itu ketika kita salat akan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah. Maka doa yang paling mustajab itu adalah ketika turunnya rahmat. Di antaranya kita sedang melaksanakan sholat. Di situ di dalam makna doa itu banyak ya. Seperti Robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Robbighfirli, ampunilah dosaku, wa'firli warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah. Robbighfirli warhamni wazburni, ya tutupilah kesalahanku, wazburni warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warfani warzukni, berikanlah saya rizki ya Allah ya, rizki yang halal yang banyak ya Allah gitu kan. Warzukni wahdini wa'afini, berikanlah saya hidayah, wa'afini, berikanlah saya kesehatan ya. Itu saya ngobrol dengan seorang kakek-kakek ya, namanya Aki Empat. Dulu di Rangkas Bitung ada namanya Aki Empat. Itu Aki Empat itu selalu badannya sehat ya, nggak pernah ada keluhan penyakit. Aki Empat itu. Saya tanya, Ki, rahasia apa yang Aki laksanakan? Kok Aki bisa sehat badannya begitu? Ya, kata Aki itu, ya nggak usah jauh-jauh banyakin sholat. Katanya Aki mah setiap sholat itu selalu minta kepada Allah di dalam kalimat wa'afini, ya Allah berikanlah saya kesehatan. Itu kalimat itu aja Aki mah ya. Itu enggak banyak-banyak, itu di dalam doa. Makanya alhamdulillah, itu wafat beliau di umur 90 tahun. Saya masih di pesantren dulu. Itu Aki Empat ya. Itu cerita Aki Empat seperti itu. Maka di dalam wa'afini, minta kepada Allah kita diberikan kesehatan ya. Wa'afini wa'fu anni, diberikan dimaafkan atas kesalahan-kesalahan. Itu makna doa ya di dalam sholat ya. Bahkan di dalam Fatihah pun ada doa ya. Kalimat doa itu seperti ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Ya. Sirotol ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Ya. Berikan nikmat sehingga selalu mengingat kepadamu. Nikmat yang paling besar itu adalah ketika hatinya sudah istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan nikmat-nikmat yang Engkau benci ya Allah, bukan nikmat-nikmat orang yang Engkau benci, orang yang selalu durhaka kepadamu, bukan. Karena nikmat ketika orang yang maksiat kepada Allah diberikan nikmat, tapi diberikan nikmat itu namanya istidraj ya. Ketika nikmat diberikan kepada orang-orang yang selalu istiqomah ibadah, maka itu disebut dengan rahmat. Ya.
Kalau istidraj itu di dunia mendapat nikmat, di akhirat mendapat laknat. Kalau rahmat itu ya di dunia mendapat nikmat, di akhirat pun insya Allah akan mendapatkan kenikmatan, ya kenikmatan akhirat gitu ya. Itu namanya rahmat, ya. Beda dengan istidraj. Ya. Jadi turunnya rahmat Allah ketika sholat, diantaranya lagi turunnya rahmat Allah ketika kita ngaji nih. Ketika kita ngaji akan turun rahmat Allah. Disitulah minta kepada Allah. Karena ketika diijabah doa itu ketika turunnya rahmat Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah ketika turunnya hujan. Maka ketika turunnya hujan, ya itu adalah merupakan bagian daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata tukang es, ya, aduh turun hujan nih, bangkrut dagang saya. Kata tukang tanam jagung, alhamdulillah katanya turunnya hujan. Ya, ini sudah baru hujan berapa hari ini tapi belum ngisi sumur-sumur gitu ya. Alhamdulillah di Pondok itu sudah 1,5 bulan itu Pak Haji. Kita beli air ya. Ini lagi ngebor nih, minta doanya ya. Ngebor lagi. 3 titik itu kosong ya. 3 titik sumur bor di pesantren kosong. Karena kebutuhan di pesantren itu 7.000 liter per hari. Ya sebagian anak santri saya hijrahkan ke Sindang Sari, di situ ada pesantren juga, cuman airnya bagus. Cabang dari saya itu airnya bagus untuk tahfidnya di sana gitu ya. Itu airnya bagus, ngebor 18 meter itu keluar sendiri airnya. Ya. Keluar sendiri di sana. Alhamdulillah di daerah Tanjung Bintang sana, ya, Lampung Selatan. Kalau di pondok kita di Welaga memang tukang bor juga agak lumayan gitu ya. Udah tahu di situ batunya lumayan. Ini sudah kedalaman 37 ya, tapi tanda-tanda keluar air sudah. Minta doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran ya airnya. Itu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Karena kalau setiap hari beli air agak lumayan Pak Haji ya. Kemudian yang kelima, yang keenam ya, Waji ya. Wa miftahus sama. Nah, ini hikmah daripada sholat adalah dibukakan pintu langit ya. Maka ketika kita sholat, pintu langit akan terbuka ya. Karena as-sholatu kurbanu kulitakin, sholat itu kata Nabi merupakan kurbannya setiap orang-orang yang takwa. Ketika itu orang melaksanakan sholat, maka pintu langit akan terbuka. Maka di situ berdoa kita di dalam sholat tuh ya, terbuka pintu langit. Ya. Tapi sholatnya yang betul-betul sholat gitu ya, artinya sholat hatinya sholat, badannya sholat, kemudian badan semuanya sholat gitu kan. Kalau cuman badannya sholat, hatinya nggak sholat, ya tertutup lagi pintu langit gitu kan. Yang memang kita terus belajar ya untuk memperbaiki sholat kita ya. Wasiklul mizan. Yang ketujuh adalah untuk memberatkan timbangan amal. Karena ketika kita setelah dihisabnya amal kita, ini proses nanti kita nih masa kedepannya ketika kita dimasukkan ke alam barzah, alam kubur, kemudian terjadinya kiamat, akan dibangunkan lagi tiupan sangkakala. Menurut satu kaul itu 40 hari kita akan ditiup lagi sangkakala untuk dibangunkan manusia dari alam kubur. Dari alam kubur kemudian nanti digiring ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar kita menunggu buku catatan amal kita yang diterbangkan di bawah aras, kemudian diletakkan di kita masing-masing, diberikan. Nanti di situ akan membuka buku catatan amal. Di dalam halaman pertama akan tertulis kalimat Iqra kitabaka kafa binafsik. Kalau kita baca Quran itu suka ada kalimat Iqra kitabaka kafa binafsik. Itu kalimat judul awal di dalam buku catatan amal kita. Nah setelah kita melihat buku catatan amal kita, yauma tabyadu wujuh ya, kalau bukunya itu nggak ada merahnya maka tabyadu wujuh, wajahnya akan berseri-seri. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir ya, yang istiqomah di dalam ngaji, yauma tabyadu wujuh. Tapi kalau misalkan buku catatan amal itu banyak merahnya, banyak absennya, ngajinya absen, sholatnya absen ya. Itu misalkan puasanya absen gitu kan, itu akan banyak merah.
tabyadu atau taswadu wujuh, maka akan hitam wajahnya, gitu kan. Itu nanti buku catatan amal akan ada yang diberikan sebelah kanan, kiri, dan kemudian depan. Kalau depan itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tidak akan dihisab. Ya. Kalau sebelah kiri Sayyidina Umar, kalau sebelah kanan Sayyidina Umar, sebelah kiri adalah Aswad al-Asad. Gitu ya. Kalau sebelah belakang itu adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Itu akan diberi catatan amal. Disitulah nanti dihisab di pos amal 10 pos amal. Dalam satu pos itu menurut satu riwayat 4.000, 10 pos berarti 40.000 tahun kita akan dihisab amal kita. Akan nunggu begitu ya. Setelah dihisab amal kemudian akan ditimbang. Setelah dihisab itu akan ditimbang. Nah di sini manfaat hikmah di dalam sholat ini, timbangan amal kita akan diberatkan ya. Nah di dalam timbangan amal itu akan disodorkan 3 buku catatan amal. 3 buku, yang pertama buku tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua tentang yaitu ibadah kita yang kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga tentang dosa yang kita lakukan. Ya. Ketika ditimbang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan ibadah kita, ternyata masih berat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ketimbang yaitu amal ibadah kita, tinggal dosa kita ya. Maka subhanallah, kalau bukan karena syafaat Nabi ya, mungkinkah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi yang keberapa Ibu? Yang ke-7 ya. Wa mardotur rob, yang ke-8 akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wasamnul jannah, yang ke-8 ya. 9 ya. Yang ke-9 ada wasamnul jannah, itu hikmah di dalam sholat itu adalah merupakan tiket surga. Samnul jannah itu harganya surga. Karena innal musolli la yaqra'u babal malik wa innahuma yudam yaqra'al bab yusiku ayat tahulah. Jadi pembuka pintu surga itu adalah bukan kalimat la ilaha illallah saja, tapi adalah merupakan sholat yang kita lakukan. Jadi kalau kita istiqomah di dalam sholat, maka insya Allah kita sedang membuat tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang ke-10 adalah wahijabu minan nar, merupakan penghalang daripada api neraka ya. As-sholatu mizanun paman aufa ustufia. Salat itu merupakan timbangan kita ya. Merupakan timbangan kita apabila kita mau melaksanakan salat, istiqomah di dalam melaksanakan salat, berarti kita sudah memberatkan timbangan-timbangan amal kita. Paman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat dengan syarat-syarat rukunnya, maka kita sudah menegakkan agama. Kalau kita meninggalkan sholat faqad hadamadin, maka kita sudah merobohkan agama. Ya. Maka jagalah sholat ya yang kita lakukan ini. Mari kita menjaga sholat. Belajarlah kita terus belajar agar kita sholat menjadi sholat yang baik. Sholat itu ada 3 tahap ya. Ada sholatul ghafil, ada sholatul hudur, ma'al hudur, ada sholatul ma'al haibah ya. Ada sholatul ma'al ghaflah, ada sholatul ma'al hudur, ada sholatul ma'al haibah. Jadi sholatul ma'al ghaflah itu adalah lisanun dakirun wa qalbuhu la ya'lamu makna. Lisannya dia berzikir, membaca bacaan-bacaan dalam sholat, sujud dan ruku, wa qalbuhu la ya'lamu makna, hatinya tidak mengartikan makna yang kita baca, makna yang kita. Itu namanya sholat yang ghafil. Ada sholat ma'al hudur. Sholat ma'al hudur itu adalah lisanun dakirun wa qalbuhu nadirun ila makna. Sholatnya dia melaksanakan sholat, bacaan, kemudian dia mengartikan makna yang dia baca. Ada sholat ma'al hudur. Sholat ma'al hudur itu bukan saja mengartikan maknanya, tapi dia selalu melihat Allah, baik di dalam afalnya, sifatnya, dan
yaitu sifat af'al dan zatnya Allah di dalam sholat disebut dengan tazalli bisifat, tazalli bil af'al, ya. Itu di dalam sholat. Maka ketika itu Sayyidina Ali, ya, ketika ingin dicabut tombak, ya itu panah di badannya, wasiatnya itu adalah ketika saya sholat. Maka kalau sudah dia tidak terasa, ya itu disebut dengan sholat ma'al haibah. Ya sholatnya para sahabat, sholat ma'al haibah. Kalau yang husuk mah nggak ada yang bisa, sahabat pun nggak bisa husuk. Tapi tingkatannya adalah sholat ma'al haibah. Sholat ma'al haibah itu ketika kita sakit pun tidak terasa ketika kita melaksanakan sholat, karena sudah diberikan kenikmatan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Bapak Ibu hadirin para jamaah, karena waktu yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.